Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi akan membaca ayat-ayat yang genap bersama-sama. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita akan saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk datang menghampiri tahta Tuhan. Mari bersama hampiri Tuhan dengan ucapan syukur kita, hampiri Tuhan dengan penyembahan, sebab Dia yang setia bagi hidup kita. Tenang
Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu kami ada sampai saat ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Maka saat ini mulut kami ingin memuji, menyembahmu selamanya. Sebab kasih setiamu nyata bagi hidup kami, Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar setiap pujian yang kami naikkan, doa dan kebenaran firman yang kami dengar, dan menjadikan sesuatu yang baik, yang benar bagi setiap kehidupan kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripadamu turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa dari Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah ya Bapa, terlebih untuk perjamuan kudus yang kau sediakan bagi kami. Biarlah tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah dan ini boleh menjadi peringatan dan perjanjian yang baru yang dimeteraikan itu dalam setiap kehidupan kami. Kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ya, setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan bagi hari ini, mari kita akan bersama untuk berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Allah yang telah dimenangkan oleh-Nya. Mari kita besarkan namanya, bersukacita oleh kasih-Nya bagi hidup kita. Dia Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan
Tuhan yang layak ditinggikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah kemurahan-Nya. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar-Nya. Amin. Oh, besarkanlah. Sekali lagi kita katakan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari satukan hati untuk menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Sampai nama Tuhan dikumandangkan di seluruh bumi ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Dialah Raja segala raja bagi hidup kita. Dia yang berkuasa, setia bersama kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya,
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Mari buka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebaikan bagi orang-orang yang memegang janjinya. Sebab dialah sumber kebenaran, dia sumber pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu. Katakan, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, Sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
sekarang ini. Ku percaya mujizatmu alami. Ku percaya mujizatmu alami. Sekarang ini. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan itu dekat ada dalam setiap kami. Buka mata hati kami untuk kami boleh melihat, merasakan, mengalami anugerah dan kasih setia Tuhan. Agar kami tidak menjadi lemah, agar kami tidak menjadi lelah, agar kami tidak menjadi kalah. Namun kami boleh melihat terang Tuhan yang besar benar itu ada pada kami. Kiranya sebelum kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kami akan rindu untuk mendasarkan melalui pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kepada kami siap mendengar, berbicaralah, berkata-katalah. Firman itu menjadi kebenaran yang hidup, yang boleh memerdekakan kami. Berkati pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi saluran berkat. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami di tanah yang baik, agar setiap benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan menjadi benih yang berbuah dan bermanfaat bagi hidup dan kemuliaan Tuhan. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu awal sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom, shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam ibadah offline. Hampir 1 bulan kita ada dalam situasi PPKM darurat, dan kita mengikuti apa yang menjadi bagian, salah satunya melaksanakan ibadah secara online, secara live streaming yang kita boleh adakan. Kita tetap berdoa biarlah apa yang terjadi kepada bangsa ini, kepada keadaan situasi yang ada akan menjadi semakin lebih baik, sehingga kita akan melihat ya bangsa ini akan menjadi bangsa yang tetap boleh diberkati oleh Tuhan, dan situasi di sekeliling kita tetap memberikan rasa yang aman nyaman bagi setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini, marilah kita akan mendasarkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita sedang merenungkan satu tema, yaitu Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Saya percaya bahwa dalam hidup kita tidak akan bisa dipungkiri dua hal ini yang sering kali ada, hadir, dan dialami oleh setiap kehidupan manusia dalam konteks setelah manusia itu berdosa, yaitu hal yang baik dan yang jahat. Saya yakin dan percaya pada hakikatnya bahwa Tuhan itu merancang, merencanakan, bahkan menyiapkan segala sesuatu kehidupan baik bagi manusia dan makhluk yang lain adalah untuk sesuatu yang baik. Maka ketika kita melihat dan kita boleh merenungkan apa yang menjadi bagian dari kitab Kejadian, selalu setiap peristiwa yang diciptakan, yang dijadikan oleh Tuhan itu diiringi dengan sebuah pernyataan bahwa semuanya itu baik. Allah menjadikannya baik. Allah menciptakannya untuk hal yang baik. Maka saya begitu yakin dan percaya bahwa di hadapan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan hanya ada satu harapan, tujuan. Semua itu diciptakan untuk hal yang baik. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan sejak itu kita bisa melihat
bagaimana manusia itu bertindak, melakukan tidak saja hal yang baik, tetapi yang jahat. Demikian juga yang terjadi pada malaikat yang suci, yang kudus. Sebagaimana Lucifer dan teman-teman diciptakan untuk sesuatu yang baik, mengerjakan untuk sesuatu yang benar. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, maka sampai hari ini pekerjaan Lucifer dan teman-teman itu hanya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi bagian tema kita. Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kita akan melihat apa yang menjadi kisah perjalanan hidup seorang Yusuf. Untuk itu mari kita akan bersama mendasari nats firman Tuhan dan khotbah pada hari ini di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-20. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Mari kita baca nats firman Tuhan ini. Itu Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-20. Ya, terima kasih. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah ialah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ungkapan dan pernyataan yang luar biasa, yaitu muncul dari seorang yang bernama Yusuf. Saya percaya bahwa kita semua ngerti, paham kisah kehidupan mengenai seorang yang bernama Yusuf. Kalau kita membaca mulai dari kitab Kejadian pasal 39, maka di sana kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dalam panggilannya, Yusuf dalam pergumulannya, Yusuf di dalam apa yang menjadi hal peristiwa yang dialami. Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh. Akhirnya saudara-saudaranya menjualnya kepada orang-orang, kepada saudagar-saudagar. Bahkan tidak saja itu, kalau kita melihat bagaimana Yusuf difitnah oleh istri Potifar, yang akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara dan hidup sebagai narapidana. Bahkan bukan hanya itu, ketika Yusuf ada di Mesir sebagai minoritas, sebagai pribadi mungkin yang kecil, yang tidak ada kekuatan apa-apa. Di tengah himpitan, desakan, persoalan dan pergumulan. Bahkan hal yang buruk yang menimpa ada dalam kehidupannya. Tetapi hal itu tidak membuat Yusuf menjadi gentar. Tidak membuat Yusuf menjadi takut. Tidak membuat Yusuf menjadi mundur. Tidak membuat Yusuf menjadi putus asa. Hingga pada ayat yang ke-20 pasal yang ke-50 kitab Kejadian ini. Ternyata ini menjadi sebuah rahasia kunci kebangkitan Yusuf untuk melihat sesuatu yang besar. Hal ini membuat sebuah tekad iman semangat Yusuf untuk bisa menerima berkat yang benar dan besar yang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita akan melihat dua hal pada pagi hari ini. Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Apa yang menjadi pikiran Yusuf, apa yang menjadi keyakinan Yusuf, apa yang menjadi hal, rahasia, kemurahan, kemenangan di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Hal yang pertama, rancangan Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi baik.
Rancangan Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Keyakinan Yusuf akan rancangan Tuhan dalam dirinya, itu yang membuat Yusuf mampu untuk melihat segala sesuatu. Yang buruk menjadi baik, yang jahat menjadi baik, bahkan yang gagal pun menjadi berhasil. Mari kita akan lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Mulai ayat yang ke-5, saya ingin bacakan untuk kita. Kejadian pasal yang ke-37. Mulai ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-37, mulai ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Perhatikan. Karena katanya kepada mereka, coba dengarlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat yang ke-9. Lalu Yusuf memimpikan pula, dikatakan, mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dua mimpi yang dialami oleh Yusuf, itu yang dipercayai oleh Yusuf sebagai rancangan, rencana yang Tuhan buat dalam hidupnya. Mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya sebagai bentuk keyakinan. Apa yang dia percayai akan Tuhan yang punya hidupnya, akan Tuhan yang punya kehidupannya, akan Tuhan yang punya sebuah panggilan dalam hidup seorang Yusuf. Yusuf tidak peduli dalam konteks ketika dia bermimpi, dia hanya sebagai seorang gembala kecil yang diberi tugas oleh bapaknya Yakub untuk mengembalakan dombanya. Yusuf tidak peduli dirinya sebagai seorang adik mungkin, atau seorang mungkin yang tidak punya kelebihan secara fisik, ataupun juga secara pikiran dan intelektual dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi keyakinan Yusuf kepada apa yang Tuhan itu rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan, itu yang dipercayai, itu yang diimani, itu yang dia pegang teguh dimanapun dia berada, dimanapun dia hidup, dimanapun Yusuf itu tinggal. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi baik. Yusuf tidak peduli masalah apa yang dialami. Yusuf tidak peduli situasi seperti apa yang terjadi. Yusuf tidak peduli kondisi yang bagaimana yang sedang dihadapi. Namun Yusuf percaya bahwa rancangan Tuhan mampu membuat segala sesuatu apapun menjadi baik. Sumur yang mengerikan, penjara yang menakutkan, himpitan fitnahan, bahwa kondisi minoritas yang kecil di antara mayoritas yang besar di Mesir tidak membuat hatinya mundur dan takut, karena dia tahu Tuhan yang punya hidupnya, yang merancang dan merencanakan hidupnya, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang tidak pernah kalah, tetapi dia Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Kalau dia mampu menciptakan dunia serta yang ada di dalamnya. Kalau Tuhan itu bisa membuat mujizat demi mujizatnya.
Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah gagal ada di dalam hidupnya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan rancangan yang besar dan benar. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang jahat. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang buruk. Satu keyakinan, jika kita ingin melihat yang baik dalam hidup kita, yang menang dalam hidup kita, jangan lihat persoalannya. Jangan lihat situasinya. Jangan perhatikan kondisinya. Karena dunia bisa membuat kita menjadi lelah. Persoalan bisa membuat kita menjadi kalah. Situasi dan kondisi bisa membuat kita menjadi lemah. Tapi hari ini, ketika engkau duduk ada di tempat ini, yakin Tuhan punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Sudah banyak engkau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku Tuhan yang tahu akan rancangan dalam hidupmu. Itu bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan damai sejahtera. Bahkan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Sebab rancangan Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi baik. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi baik. Apa yang dialami oleh Yusuf? Ada beberapa nats yang menjadi kunci. Kenapa Yusuf menang? Kenapa Yusuf melihat dan mengalami hal yang baik? Di tengah perjalanan yang begitu sulit. Di tengah tantangan yang begitu berat. Di tengah kondisi dan situasi yang begitu buruk. Namun kita bisa melihat bagaimana ending dan akhir. Apa yang terjadi pada Yusuf sehingga dia mampu berkata, manusia bisa mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan tetap mereka-rekakan yang baik dalam hidupku. Mari kita akan lihat beberapa ayat. Di dalam Kejadian pasal 39. Coba kita akan lihat ayat yang kedua. Saya hanya ambil beberapa ayat saja. Tetapi ini cukup untuk mewakili apa yang menjadi bagian kehidupan Yusuf. Kejadian 39 ayat yang kedua. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian 39 ayat yang kedua. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lanjutkan ayat yang ke-21. Pasal 39 ayat yang ke-21. Baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf dikatakan. Dan melimpahkan apa saudara? Kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf apa saudara? Kesayangan bagi siapa? Kepala penjara itu. Lihat. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Bagaimana dia seorang gembala yang dimasukkan ke dalam sumur yang tua. Yang dijual saudara-saudaranya kepada pedagang, kepada orang yang kaya yang ada di Mesir yang bernama Potifar. Apa yang bisa membuat dia menjadi seorang kesayangan Potifar? Apa yang membuat alasan bagi dia untuk menjadi pribadi kepercayaan seorang Potifar? Bahkan ketika dia dimasukkan dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Mungkin orang berkata, habis Yusuf, tamat Yusuf. Hidupnya begitu sulit. Pasti Yusuf akan mengalami masalah. Tetapi Alkitab berkata ketika dia dalam penjara. Sebagai seorang nabi yang ada dalam penjara. Alkitab berkata dia menjadi seorang kesayangan dari kepala penjara. Menjadi orang yang istimewa.
menjadi pribadi yang hebat. Penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Penjara tidak menjadi sebuah neraka yang begitu jahat dan ganas. Tetapi justru penjara sebagai tempat kediaman untuk Yusuf mampu melihat kemuliaan Tuhan. Penjara justru membuat Yusuf membangun sebuah karir. Penjara justru menjadi tempat bagaimana Yusuf melihat terang Tuhan. Bahkan keajaiban Tuhan menjadi pribadi yang sangat dihormati, disayangi oleh kepala penjara. Alasannya siapa Yusuf? Dia hanya seorang anak Yakub. Dia hanya seorang yang lemah, yang mudah difitnah, yang bisa untuk dibuat hal yang tidak adil. Yusuf hanya seorang biasa yang tidak punya kekuatan, tidak punya backing, tidak punya mungkin modal ataupun harta yang besar yang dia miliki dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan itu ada bersama dengan Yusuf. Ketika Tuhan itu tinggal diam dalam kehidupan Yusuf. Ketika Tuhan itu berkenan hadir dalam hidup Yusuf. Maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi mustahil. Bahkan yang jahat pun itu menjadi baik. Apa yang tidak bisa buat Tuhan lakukan? Maka saya pernah sering berkata, kalaupun neraka itu, Tuhan berkenan hadir di sana, maka neraka itu akan menjadi surga. Maka jika hanya sekedar lembah air mata, hanya sekedar mungkin itu sebuah penjara, sekedar mungkin itu hanya tempat, sumur yang tua ataupun proses hidup yang sangat menyedihkan. Jika Tuhan ada di sana, lembah air mata itu akan menjadi sukacita yang besar. Kelemahan itu akan menjadi kekuatan. Keterpurukan itu akan menjadi kebangkitan. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita orang-orang yang luar biasa. Tapi karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Penyertaannya membuat yang jauh itu menjadi dekat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jika hari-hari ini kau merasa hidupmu begitu berat. Jika hari-hari ini engkau boleh berpikir sejenak mungkin tentang tantangan apa yang ada dalam kehidupanmu. COVID-19 yang sedang masih terjadi. Situasi yang makin terpuruk. Kondisi yang makin sulit. Mungkin kita berkata hidup itu berat. Iya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Allah mampu mengubah yang buruk menjadi baik. Yang jahat menjadi kebaikan. Yang pertama, karena di mata Tuhan rancangannya hanyalah satu. Menjadikan sesuatu menjadi baik. Karena di mata Tuhan penyertaannya akan membuat yang jahat menjadi baik. Yang buruk menjadi benar. Bahkan yang berat menjadi ringan. Biar firman di awal bulan Agustus ini menjadi sebuah dorongan kepada kita. Percaya Allah mampu mengubah yang jahat, yang buruk menjadi baik. Berapa banyak kau percaya akan kebenaran firman Tuhan. Letakkan tanganmu di dada, Tuhan aku percaya terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita akan tundukkan nanti kita. Makasih Tuhan. Sana pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih.
biarlah singa dengan lembut akan menyanyikan, Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kami. Dengan lembut menyanyikan pujian ini dan cuma masing-masing berdoa kepada Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih. Engkau ada bersamaku. Dengan lembut menyanyikan pujian ini, masing-masing kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Adakah hati kita percaya Dia Tuhan yang hadir dalam setiap musim hidup kita? Saya berdoa sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Adakah hatimu percaya? Rancangan Tuhan itu hanya satu, membuat segala sesuatu menjadi baik. Adakah hati kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu punya tujuan satu, yaitu mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Saya berdoa untuk pagi ini, kalau kita boleh berpikir dengan pikiran manusia, berpikir dengan pikiran yang sedang kita bangun dan tumbuhkan, kita sering berkata, apa mungkin, apa bisa. Tapi adakah hatimu percaya Dia Tuhan yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kita? Dia dekat dengan air mata kita, Dia dekat dengan doa kita, Dia dekat dengan apa yang sedang kita hadapi dan kita gumulkan. Saya berdoa biar perjamuan kudus pada pagi hari ini menjadi sebuah meterai yang memberi keyakinan dalam hidupmu. Tuhan hadir dalam hidupku. Sekali lagi sehingga menyanyikan dengan lembut pujian ini. Terima kasih Bapa. Berkati perjamuan kudus ini biarlah menjadi berkat bagi kami. Agar kami ini menjadi orang-orang yang mampu untuk berpikir yang benar. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang besar dan benar. Penyertaan Tuhan itu penyertaan yang ajaib bagi kami. Hamba berdoa biar perjamuan ini akan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat dalam hidup kami. Kami terima dengan bersyukur di dalam nama Yesus yang menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan dan bisa mengambil untuk perjamuan kudus yang ada pada kesempatan ini.
anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah yang benar, oh melimpah bagiku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita akan bersama-sama dasarkan perjamuan kudus ini, yaitu melalui firman yang kita terima dalam hostia atau di dalam roti perjamuan ini. Mari kita akan baca bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar pondasi untuk perjamuan kudus kita pada bulan Agustus ini, dan sungguh ini menjadi berkat bagi hidup kita. Kita akan baca dengan suara yang keras, lalu kita akan aminkan bersama-sama. Mari kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik dalam hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, amin. Biar firman yang menjadi berkat untuk setiap kita sekalian. Sedang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akan makan dan kita minum roti dan anggur yang ada di tangan kita. Adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini ada tubuh dan darah Yesus sendiri yang dipecahkan untuk kita? Kalau kau percaya, katakan dengan iman. Dalam nama Yesus aku percaya. Adakah kau percaya jika tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang terpecah dan tercurah ini adalah tubuh dan darah yang hidup dan berkuasa, mampu mendatangkan yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sulit menjadi tidak sulit, bahkan mampu memberikan yang baik, yang benar, berkat dalam hidup kita. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, ketika kau makan dan minum, kau tinggalkan tempat ini, tetapi berkat dan berkat melalui perjamuan kudus ini akan menyertai hidupmu. Maka engkau pulang dengan membawa berkat bukan kutuk, engkau pulang membawa berkat bukan hukuman, engkau pulang membawa berkat bukan murka. Kalau engkau percaya, kata dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Sebelum makan denganlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuh sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama untuk berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya saja dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Untuk itu mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan sebelum kita akan minum, dengarkan firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru. Meteraikan itu dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum. Mari kita akan naikkan ucapan syukur kita. Katakan haleluya. Tuhan baik, kasih setianya besar bagi kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Tuhan yang besar, Tuhan yang benar. Haleluya. Terpujilah Bapa, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih anugerah dan setia Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan Yesus,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan, 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 oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini atas berkat yang kami terima melalui perjamuan kudus di tengah ibadah kami. Kiranya kami menjadi orang-orang yang mampu untuk meyakini dan mempercayai rencana dan penyertaan Tuhan itu mendatangkan hal yang baik bagi kami. Kami berdoa kiranya tubuh dan darah Yesus yang terpecah itu mendatangkan berkat benar besar bagi setiap kehidupan kami. Mari jemaat, kau tengadahkan kedua tanganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Diberkati jiwa dan rohmu, hati semangat yang cinta dan mengasihi Tuhan. Diberkati keluargamu dengan kebahagiaan dan kehormatan. Diberkatilah usahamu dengan kebaikan, kesuksesan, bahkan rezeki yang daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu dengan berjalan dalam terang Tuhan. Engkau akan melihat mana Tuhan dan engkau akan melihat air Meribah mengelilingi hidupmu. Diberkatilah setiap jalanmu, doamu, harapanmu, apa yang cita-citamu. Bahkan seumur hidupmu Tuhan memberkati sebagaimana Yusuf diberkati dalam rencana Tuhan. Hidup kita semua akan berjalan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima segala berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Berkati gereja dan pelayanan kami. Bahkan minggu ini kami mulai dengan ibadah secara offline. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat dimanapun berada dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya bersama berkata amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji Tuhan untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung sudah memberkati kita melalui pujian, terlebih juga firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar, multimedia, seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah. Yang pertama ini Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kita akan mendengar untuk News minggu ini, waktu dan tempat kami serahkan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan melalui pujian, kebenaran firman dan perjamuan kudusnya. Mari bersama kita simak News minggu ini. Mari bersama-sama kita hadir dan menikmati berkat Tuhan lewat ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk adik-adik, ada ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Untuk itu, adik-adik semangat ya, berangkat ke gereja dan beribadah bersama. Tapi jangan lupa pakai maskernya. Mari terus datang dan nikmati berkat Tuhan melalui ibadah tengah minggu yang akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam lewat live streaming di PMC JKI Bethesda. Kami mewakili JKI Bethesda mengucapkan selamat ulang tahun kepada umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Pinyus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu bagian dari informasi pengumuman Pinyus minggu ini, biarlah boleh menjadi sebuah hal untuk kita ingat dan kita selalu untuk doakan dan juga untuk bersama-sama dukung. Dan kesempatan juga yang ada pada pagi hari, saya sebagai gembala sidang, mewakili seluruh jemaat turut berempati sepenanggungan khususnya kepada keluarga untuk Bu Eko, Axel dan juga Mas Mik ya, ada Mas Mik Bait semua telah berpulangnya untuk Pak Eko ke rumah Bapa di surga. Doa kami, Tuhan selalu memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Kita yakin Tuhan itu hadir ada dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi seizin Tuhan, semua yang terjadi itu Tuhan tahu, dan yakin semua yang terjadi pasti untuk mendatangkan hal yang baik bagi hidup kita. Maka saya percaya kiranya anugerah Tuhan selalu memberkati keluarga yang ada. Ya itu saja mungkin informasi untuk pengumuman pada pagi hari ini. Juga habis dari ibadah ini juga dari keluarga Ibu Eko akan membagikan sesuatu mungkin untuk kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan juga dukungan doa. Terima kasih kita semua hingga pada sampai hari ini keluarga ini tetap ada dalam kemurahan dan kekuatan Tuhan. Bisa diterima, disyukuri, dinikmati sebagai berkat yang boleh diberikan. Ya itu saja pengumuman yang ada, mari kita akan bangkit berdiri. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ibu Sukarta hari ini berulang tahun tanggal 1 ya Bu. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Lalu hadir juga untuk Pak Selamat tanggal 20 Agustus. Ya. Sudah Axel tanggal 27 Agustus. Mungkin ada yang lain yang berulang tahun pada bulan Agustus yang tidak disebutkan di sini. Bisa bangkit berdiri, kita akan mendoakan untuk saudara-saudara sekalian. Ya, ada Pak Selamat, ada Bu Karta, ada Mas Axel, ya bisa bangkit berdiri. Ada yang lain? Ada, silakan bangkit berdiri ya. Ya, mari kita akan bersatu dalam doa kita. Bapak, kami bersyukur, berbahagia dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami terus berdoa untuk orang tua kami, untuk ibu kami, untuk Ibu Sukarta. Kami terus berdoa hari ini berulang tahun, biarlah kasih anugerah Tuhan bertambah dengan usia yang tambah. Tuhan kasih-Mu melimpah, anugerah Tuhan dekat, bahkan kekuatan kesehatan Tuhan beri. Sukacita damai Tuhan mengalir seperti sungai di dalam kehidupanmu. Berkati tubuhmu dengan kesehatan daripada Tuhan, hati yang gembira dan menjadi obat yang luar biasa dalam hidupmu. Diberkati juga untuk saudara Axel, kami terus berdoa untuk masa depan, apa yang menjadi harapanmu. Hidupmu adalah milik Tuhan, Tuhan yang akan menuntun hidupmu, Tuhan yang akan menopang hidupmu, dan Tuhan yang akan menyertai hidupmu. Sebab Tuhan yang punya rancangan atas hidupmu. Rancangan Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu benar, dan rancangan Tuhan itu akan mendatangkan hal yang luar biasa. Yakini, terima berkat itu dengan iman, dengan bertambahnya usia, kau makin dewasa, berhikmat dan berakal budi. Berkati juga untuk Pak Selamat yang berulang tahun pada tanggal 20 Agustus, Tuhan memberkati hidupnya. Jadikan berkat dalam hidupnya, dalam keluarga, bersama anak-anak. Di tengah kehidupannya dalam aktivitas pekerjaannya. Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menyertai, sekali-kali Tuhan tidak akan jauh dalam hidupnya. Penyertaan-Mu dekat, lekat ada dalam hidupnya. Jadi berkat untuk keluarga, untuk saudara dimanapun kau berada. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Dan menyerahkan saudara kami yang lain yang tidak bersama kami, yang berulang tahun dan bulan Agustus, Tuhan juga memberkati mereka dengan segala berkat yang terbaik. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini di tengah kondisi situasi pandemi corona yang masih berjalan. Kira-kiranya Tuhan penanganan, bahkan Tuhan kerjasama baik pemerintah, medis, dokter, perawat, bahkan rumah sakit, bahkan berkenaan dengan vaksinasi,
Tuhan juga memberkati seluruh rencana dengan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan apa yang menjadi bagian untuk respon untuk kami gereja. Tuhan memberkati supaya kami juga menjadi berkat di tengah kehidupan, di tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk ibadah yang kedua dan ketiga. Hebat dalam tangan-Mu Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati akan setiap kami semua pada pagi dengan segala anugerah kasih-Mu yang benar dan besar. Jemaat, mari kami tengadakan dua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar, benar yang datang daripada Tuhan, menyertai hidupmu, turut atas kasih oleh Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkanmu, dan kuasa Roh Kudus yang dekat dan selalu menyertaimu, menuntun dan membawa hidupmu sekarang dalam kemurahan dan kemenangan sampai selama-lamanya, hingga Yesus datang yang kedua kalinya untuk kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar singar saja mengingat pujian ini. Seperti sungai yang mengalir, kabut gemercik. Jemaat bersama-sama dengan saya nyanyikan pujian ini. Seperti-Mu dengan pandai, damai sudah shalom neman kadilah kau sekarang. Dan berkat yang daripada Tuhan menyertai hidupmu di dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah jauh meninggalkan kita. Buatan tangannya ajaib senantiasa memberkati hidupmu. Terpujilah Bapa Tuhan, dan setiap langkah menjadi perbuatan tanganmu. Haleluya, terpujilah Bapa. Silakan duduk mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.